apa ya? Ada lah nanti insya Allah Pak Ketua Umum yang akan menyampaikan hal-hal baru berkaitan dengan soal perkembangan pelatih timnas ya. Katanya udah menemui titik terang, Pak. Pelatihnya. Kan sudah disampaikan 5, itulah yang sedang kami dalami. Saya tadi juga mendapat izin dari Bapak Presiden, walaupun gimana kan saya menteri ya, jadi kalau traveling ke luar negeri saya izin. Saya mendapat kesempatan 5 hari kemarin ke sebuah negara di Eropa untuk buka warung istilahnya ya, interview dan lain-lain. Gimana Bang, bola kita? Gue udah tahu lah pasti mereka happy lah. Ketua umum kita bagus Bang, Pak ET, ST juga keren. Selalu begitu. iya ya. Nah, nama yang bergema di stadion, karena apa? Karena ST kan ada di situ, wajar lah gitu. Tapi tetap sesarnya itu Pak Ketum. Jadi menurut gue, kalau boleh mesti kasih saran, ya sebenarnya kalau kayak gitu-gitu nggak apa-apa lah. Sintayong masuk dalam daftar 5 kandidat pelatih timnas Indonesia. Namanya kembali diajukan Exco ke Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Proses pemilihan pelatih baru timnas Indonesia kembali memasuki babak penting. Setelah melalui evaluasi panjang atas kegagalan dan keberhasilan di beberapa ajang sebelumnya, Komite Eksekutif Exco PSSI kembali menyusun daftar nama kandidat pelatih yang dinilai memiliki kapasitas, visi, serta pemahaman mendalam terhadap karakter sepak bola Indonesia. Dari 5 nama yang masuk dalam daftar pendek tersebut, 1 nama kembali mencuri perhatian publik dan menjadi pembicaraan hangat, Sintayong. Masuknya Sintayong sebagai salah satu kandidat bukan tanpa alasan. Meski sempat berpisah dari jabatan pelatih timnas Indonesia di periode sebelumnya, rekam jejak, progres pemain, hingga jejak pembangunan tim yang ia tinggalkan masih menjadi pertimbangan kuat. Exco PSSI kemudian sepakat memasukkan namanya dalam daftar resmi untuk diajukan kepada Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, sebagai salah satu opsi yang perlu dipertimbangkan secara serius. Dalam beberapa bulan terakhir, publik sepak bola Indonesia terus menunjukkan kerinduan terhadap sentuhan Sintayong. Media sosial dipenuhi opini mengenai pentingnya konsistensi proyek jangka panjang, dan banyak yang menilai bahwa Sin adalah figur yang mampu menjaga kesinambungan tersebut. Pendekatan modern, disiplin tinggi, dan keberaniannya memberi kesempatan kepada pemain muda menjadi pondasi yang terus diingat para pendukung sepak bola nasional. Ketika rumor bahwa Exco mempertimbangkan kembali nama Sintayong mulai mencuat, reaksi publik berkembang pesat. Gelombang dukungan muncul dari berbagai penjuru, bahkan sebelum PSSI membuat pengumuman resmi. Suporter merasa bahwa kembalinya Sin akan memberikan stabilitas serta arah yang jelas bagi perkembangan timnas Indonesia, terutama dengan target jangka panjang menuju Piala Asia dan Piala Dunia 2030. PSSI tidak ingin mengulangi kesalahan dalam memilih pelatih. Exco memastikan bahwa seluruh kandidat melalui evaluasi sistematis, mencakup filosofi permainan, pengalaman internasional, kemampuan membangun tim, hingga adaptasi dengan kultur sepak bola Indonesia. 5 kandidat tersebut berasal dari berbagai latar belakang dan negara, namun hanya beberapa yang memenuhi seluruh kriteria. Sintayong masuk sebagai kandidat dengan nilai evaluasi tinggi. Pengalaman membawa Korea Selatan ke Piala Dunia 2018, membangun timnas Indonesia dari masa pandemi, hingga meningkatkan kualitas fisik dan mental pemain, menjadi catatan penting dalam proses seleksi internal PSSI. Meski begitu, PSSI juga mempertimbangkan aspek keberlanjutan. Kehadiran Sin di masa lalu menghasilkan pondasi taktik dan struktur skuad yang masih terlihat hingga kini. Banyak pemain inti timnas Indonesia merupakan hasil kerja jangka panjang dari proses seleksi dan pembinaan yang ia lakukan. Aspek ini membuat Exco merasa bahwa Sin memiliki keuntungan kompetitif dibanding kandidat lainnya. Pengajuan nama Sintayong kepada Erick Thohir dilakukan dalam suasana penuh pertimbangan strategis. Seluruh anggota Exco dikabarkan sepakat bahwa Erick sebagai ketua umum perlu melihat kembali rekam jejak Sin secara objektif. Meski keputusan final berada di tangan Erick Thohir, Exco ingin memberikan rekomendasi yang matang dan sesuai visi jangka panjang PSSI. Ada keyakinan bahwa Erick akan mempertimbangkan kandidat yang dapat membawa stabilitas jangka panjang,
terutama karena Indonesia memiliki target besar dalam beberapa tahun mendatang. Kehadiran Shin dianggap sebagai opsi paling minim risiko dalam hal adaptasi, proses transisi, dan sinkronisasi program pembinaan pemain muda. Masuknya Shin Tae-yong ke daftar kandidat tidak hanya terkait prestasi masa lalu, tetapi juga sejumlah alasan teknis yang masih relevan hingga saat ini. 1. Pemahaman mendalam terhadap profil pemain Indonesia. Selama bertahun-tahun, Shin telah mengobservasi ratusan pemain muda maupun senior. Ia memahami kekuatan fisik, mentalitas, serta karakter permainan khas Indonesia. Pemahaman ini memberi keunggulan signifikan dalam proses pembentukan tim. 2. Stabilitas dalam program jangka panjang. Banyak proyek yang Shin jalankan, mulai dari transformasi kondisi fisik, pembentukan karakter disiplin, hingga permainan transisi cepat, belum sepenuhnya selesai. PSSI menilai kesinambungan program akan lebih mudah dicapai jika ia kembali memimpin. 3. Bukti kemajuan timnas di level Asia. Meski tidak selalu mulus, di bawah Shin, Indonesia mulai diperhitungkan di kawasan Asia Tenggara dan mulai mendekati level Asia. Performa di Piala Asia, kualifikasi Piala Dunia, hingga pemain yang menembus kompetisi luar negeri menjadi indikator penting. 4. Dukungan publik yang masif. PSSI memahami bahwa suara supporter tidak bisa diabaikan. Dalam beberapa kesempatan, publik menunjukkan preferensi kuat terhadap Shin, terutama karena merasa progres era sebelumnya lebih terarah. Situasi timnas yang membutuhkan kepemimpinan kuat. Indonesia berada dalam fase di mana kontinuitas menjadi hal krusial. Banyak pemain muda sedang berada dalam masa emas perkembangan. Pemain naturalisasi semakin terintegrasi, sementara pemain lokal menunjukkan peningkatan kualitas signifikan. Untuk menjaga momentum ini, PSSI membutuhkan pelatih dengan gaya kepemimpinan kuat, tegas, dan modern. Shin Tae-yong dianggap memenuhi kriteria tersebut. Ia tidak hanya melatih taktik, tetapi juga membentuk karakter. Hal ini penting karena timnas menghadapi banyak kompetisi dalam beberapa tahun mendatang, termasuk program menuju Piala Dunia 2030. 5 kandidat, namun satu nama paling menonjol. Meski PSSI belum mengungkap identitas seluruh 5 kandidat, narasi yang berkembang menunjukkan bahwa Shin Tae-yong menjadi figur paling sering disebut. Tidak sedikit analis sepak bola yang menilai bahwa peluangnya cukup besar, terutama karena ketiga aspek kontinuitas, visi jangka panjang, dan rekam jejak adaptasi. Meskipun demikian, PSSI tetap memproses semua kandidat secara menyeluruh. Exco ingin memastikan bahwa keputusan final nanti benar-benar merupakan pilihan terbaik, bukan hanya berdasarkan popularitas. Menunggu putusan Erick Thohir, kini bola berada di tangan Erick Thohir. Sang ketua umum harus mempertimbangkan banyak faktor, mulai dari perkembangan sepak bola nasional, stabilitas tim, dinamika pemain, hingga target jangka panjang federasi. Masukan dari Exco tentu akan memainkan peran besar dalam proses ini. Jika Erick memutuskan kembali memilih Shin Tae-yong, maka Indonesia akan memasuki fase baru dengan pondasi lama yang berkelanjutan. Namun jika ia memilih nama lain, maka timnas harus memulai transisi baru dari awal. Arah masa depan timnas Indonesia